Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 2, subtema 2, upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Nah, ini ada 6 bentuk perlawanan atau perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Surabaya, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu terjadi karena terbunuhnya Jenderal W.S. Malabi. Inggris itu mengeluarkan ultimatum, yaitu untuk semua pemimpin dan rakyat Surabaya yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri dengan tangan diangkat, artinya menyerah. Ultimatum kemudian ditolak, sehingga tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran. Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Nah, maka sejak saat itu, tanggal 10 November 1945 dikenal dengan atau kita peringati Hari Pahlawan. Yang kedua, peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan. Namun tidak dihiraukan, sehingga sering terjadi bentrokan dengan Sekutu karena persediaan senjata tidak memadai. Maka TKR dan pejuang lainnya tidak bisa mempertahankan Bandung Utara, sehingga dikuasai Sekutu. Pada tanggal 23 Maret 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Mereka menuntut untuk mengosongkan kota Bandung Selatan. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pusat, namun tidak mau menyerahkan kota Bandung Selatan secara utuh kepada musuh. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini terjadi tanggal 15 Desember 1945. Penyebabnya itu karena tindakan Sekutu dan Nica yang membebaskan tawanan Belanda di Ambarawa sebagai tanda berunding dengan pihak Indonesia. Sehingga terjadilah bentrokan senjata, dan pertempuran ini kemudian dikenal dengan pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran ini, Letkol Isdiman gugur. Akhirnya, Kolonel Sudirman turun. Kemudian terjadi pertempuran selama 4 hari, dan pasukan Sekutu yang merupakan tentara Inggris dapat diusir dari Ambarawa. Lalu ada pertempuran Medan Area. Nah, Medan Area ini pada tanggal 4 Oktober 1945, Ahmad Thohir itu mempelopori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia, menggalang pemuda untuk mengambil alih kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang.
Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1945, sekutu tiba di Medan dengan membonceng tentara Belanda atau Nica sebutannya. Melihat gelagat yang kurang baik, para pemuda segera membentuk TKR. Pertempuran pecah pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Sekutu itu biasanya mengeluarkan ultimatum, yaitu melarang rakyat Indonesia membawa senjata dan menyerahkannya pada sekutu. Pertempuran akhirnya tidak bisa dihindari dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Selanjutnya, agresi militer Belanda 1. Agresi itu artinya adalah penyerangan. Nah, diawali pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang secara serentak daerah-daerah Indonesia. Yogyakarta sebagai ibu kota negara pada waktu itu juga tidak luput dari serangan. Penyerangan Belanda tersebut dikenal sebagai agresi militer Belanda 1. Australia dan India itu mengecam wakil-wakil mereka di PBB dan meminta untuk mendesak agar masalah Indonesia dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB. PBB akhirnya menerima tanggapan wakil kedua negara tersebut. Lalu pada tanggal 4 Agustus 1947 dianggap secara resmi berakhirlah agresi militer Belanda 1. PBB membantu menyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perundingan kembali diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 yang berlangsung di kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu USS Renville. Delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Delegasi itu artinya perwakilan. Sedangkan delegasi atau perwakilan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Ini adalah orang Indonesia yang memihak Belanda. Pada tanggal 17 Januari 1948, kedua belah pihak akhirnya menandatanganinya. Nah, setelah agresi militer Belanda 1, lagi-lagi ada agresi militer Belanda yang kedua, yang diawali karena Belanda itu mendapat peluang untuk menekan Indonesia. Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda 2 mulai dilakukan. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat ditangkap dan ditawan oleh Belanda. Soekarno dibuang di Prapat, Sumatera Utara, dan Muhammad Hatta dibuang di Pulau Bangka. Belanda akhirnya mengumumkan kepada dunia bahwa RI sudah tidak ada lagi. Hal ini membuat TNI marah. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1948, TNI dan rakyat melancarkan serangan umum dan berhasil menduduki kembali kota Yogyakarta selama 6 jam. Nah, selain pertempuran fisik yang dilakukan oleh para pejuang pada saat itu, juga ada perjuangan dalam bentuk diplomasi atau perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian itu ada 4. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yang kedua perjanjian Renville, yang ketiga perjanjian Rom-Royan, dan ada konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Pertama, perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian ini itu antara Belanda dan Indonesia.
yang dilakukan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto. De facto itu berdasarkan kenyataan atau sesungguhnya bahwa wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dengan persemakmuran. Persemakmuran itu maksudnya adalah perserikatan atau perkumpulan kerajaan Inggris dan negara bekas jajahannya. Yang kedua, Perjanjian Renville ini terjadi tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah dan Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Yang kedua, TNI ditarik mundur dari daerah yang telah diduduki Belanda. Yang ketiga, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Selanjutnya, Perjanjian Rum-Royan yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes. Nah, perjanjian ini itu bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan RI sebelum KMB di Den Haag. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi atau perwakilannya, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Hasil perundingan Rum-Royan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, lalu yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar atau KMB yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui RIS atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh RIS. Nah, anak-anak, sampai di sini untuk materi IPS tema 2 subtema 2. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.